Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita lanjutkan pembahasan dari cerita Contracted Al-Ancient Divine Weapon. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Odon yang telah mentraktir Mimin. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Setelahnya, Xia Youwei pun meminta maaf kepada gurunya atas kejadian ini. Ini semua salahnya. Li Sutong pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyalahkan Xia Youwei untuk hal ini. Xia Youwei tidak punya orang tua, tapi mulai sekarang Han Zhan akan bersikap sebagai kakak laki-laki Xia Youwei dan dirinya akan menjadi keluarga Xia Youwei. Selain itu, Xia Youwei jangan pergi ke rumah bibi itu lagi. Xia Youwei dan Han Zhan sekarang bisa tinggal di rumahnya. Mendengar hal ini, Xia Youwei pun sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Li Sutong. Li Sutong pun meminta mereka untuk tidak terlalu sopan dan mengajak mereka untuk segera makan. Li Sutong pun menjelaskan bahwa ada beberapa aturan yang harus diikuti saat menyantap makan malam 9 grade. Kotak tengah untuk hidangan hotpot yang harus dimakan segera setelah hotpot. Yang lainnya untuk kisi-kisi persegi besar untuk memasak. Dan 4 kisi-kisi di sudut untuk merebus, yang cocok untuk memasak dalam waktu lama. Lalu di saat itu Han Zhan pun bertanya mengenai dirinya, apakah dirinya orang yang sabu-sabu, direbus atau orang yang direbus. Li Sutong pun tidak bisa memberitahu Han Zhan, setiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak ada yang bisa yakin dengan masa depannya, termasuk dirinya sendiri. Mendengar hal ini, Han Zhan pun merasa harus menemukan jalannya sendiri. Kemudian di saat itu Li Sutong pun tersadar dengan makanannya, di manakah perut babinya dan daging sapinya. Lalu Han Zhan pun seketika bertanya mengapa spirit kakak-kakak seniornya tidak ada di sini. Lin Jingxuan pun seketika bertanya kepada mereka berdua apakah mereka sudah tidur bersama. Han Zhan pun menyebut bahwa mereka tidak melakukan hal itu. Lin Jingxuan pun menjelaskan bahwa setelah melakukan hubungan enak-enak, seseorang master spirit dapat memiliki kemampuan replikasi pada tingkat tertentu. Mereka tidak terlalu kuat tetapi sangat berguna. Ada jenis bentuk spirit yang terwujud dan yang dimanusiakan, mewujudkan manusia. Kakak ipar Han Zhan sedang dalam wujud manusia, memegang jabatannya untuk mereka saat ini. Mendengar hal ini, Han Zhan baru mengetahui bahwa ternyata Master Spirit dan Spirit bisa bertarung bersama-sama dan sendiri-sendiri. Namun menurut Xia Youwei itu hanya bisa dilakukan jika sudah melakukan hubungan enak-enak terlebih dahulu. Kemudian Lin Jingxuan kembali bertanya, dirinya penasaran apakah Xia Youwei benar-benar membangkitkan Spirit E-level. Han Zhan pun mengatakan bahwa sejujurnya Xia Youwei berada di E-level pada awalnya, tetapi dirinya memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali vitalitasnya. Dan setelah itu Xia Youwei berada di SSS level sekarang. Mendengar hal ini mereka pun seketika terkejut dan menganggap Han Zhan sedang bercanda. Bagaimana bisa Han Zhan bisa mempunyai kemampuan aneh seperti ini? Lin Jingxuan pun menyebut bahwa itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Menurut Han Zhan, yang lain berpikir bahwa dirinya memilih spirit dirinya secara acak, tetapi dirinya tidak akan pernah membuat kontrak dengan ordinary spirit karena bakatnya. Jika dirinya menemukan spirit yang memiliki semangat, dirinya tidak akan pernah melewatkannya, meskipun levelnya rendah. Dan dalam pikiran Han Zhan, selain fusi sitar, ada 9 senjata dewa kuno lainnya. Li Sutong pun mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang bakat ini kecuali mereka. Li Sutong pun meminta kepada Lin Jingxuan ketika Lin Jingxuan kembali, tetapkan Han Zhan dan Xia Youwei sebagai rahasia utama dan jangan biarkan siapapun mengaksesnya. Lin Jingxuan dan Han Zhan pun mengerti akan hal ini.
Kemudian Ye Qiu dan Shen Jianqi pun memberitahu Li Sutong bahwa mereka mempunyai kabar baik untuknya hari ini. Mereka telah memenangkan 19 pertempuran berturut-turut melawan Zerg. Mereka juga memulihkan 6 wilayah yang hilang, memperluas total wilayah Xia sebesar 20%. Penyelidikan penyebab wabah Zerg juga mengalami kemajuan tahun ini. Li Sutong pun menyambut berita baik ini. Ini sebuah berita yang menggembirakan. Li Sutong pun segera mengajak mereka untuk minum untuk masa depan Xia yang hebat. Setelahnya, Han Zhan dan Xia Youwei pun ikut pulang bersama Li Sutong. Dan Han Zhan pun bertanya kepada Li Sutong apakah dia tidak mabuk. Li Sutong pun hanya tertawa dan menganggap Han Zhan sedang meremehkannya. Li Sutong pun mengatakan daripada khawatir dirinya akan jadi orang nakal atau tidak, mengapa mereka tidak melihat-lihat rumah baru mereka lebih dulu. Setelah mereka masuk, Han Zhan pun tidak menyangka bahwa Li Sutong juga punya rumah di kota Shenlan. Li Sutong pun seketika mengatakan bahwa kota ini adalah tanah air istrinya. Han Zhan pun seketika bertanya di manakah istri Li Sutong, mengapa dia tidak bersama Li Sutong sekarang. Li Sutong pun seketika terdiam sejenak, lalu mengatakan bahwa istrinya telah mati di medan pertarungan. Dunia hanya tahu bahwa dirinya membalikkan keadaan dan membunuh 3 kaisar Zerg, tapi tidak ada yang ingat namanya. Apa jadinya dirinya tanpa istrinya? Mendengar hal ini, Han Zhan pun seketika meminta maaf. Dirinya seharusnya tidak menyebut istri Li Sutong dan membuatnya kesal. Li Sutong pun meminta Han Zhan untuk bersikap lebih baik kepada Xia Youwei di masa depan. Mereka bukan sekedar spirit terkontrak, juga bukan sekedar alat untuk bertarung. Mereka juga manusia dengan daging dan darah. Mereka adalah separuh dari bagian Han Zhan. Han Zhan pun seketika berterima kasih untuk pengajarannya. Dirinya akan menyayangi Xia Youwei. Lalu Han Zhan pun ingin mengetahui nama dari istri Li Sutong. Selama masih ada satu orang yang mengingatnya, dia tidak akan dilupakan oleh seluruh dunia. Li Sutong pun tersenyum dan menyebut Han Zhan memang berbeda dari yang lain, sangat sesuai dengan selera dirinya. Nama istrinya adalah Ling Mei. Dalam pertempuran bersejarah itu, dirinya mengalahkan 1 kaisar Zerg dan Ling Mei bertarung sampai mati dengan 2 kaisar lainnya. Jika dia masih hidup, dia akan lebih memenuhi syarat daripada dirinya untuk mendapatkan kehormatan menyelamatkan kerajaan Xia. Lalu Li Sutong pun menyebut bahwa ini sudah larut dan meminta Han Zhan dan Xia Youwei untuk mencari kamar yang mereka sukai dan beristirahatlah. Han Zhan pun mengerti dan akan mengikuti permintaan Li Sutong. Kemudian Li Sutong sendiri duduk di luar di bawah bulan bersama foto Ling Mei. Li Sutong menyebut bahwa dirinya tidak ingat kapan terakhir kali mereka melihat bulan bersama-sama. Lalu di saat yang sama, Han Zhan dan Xia Youwei pun kembali menemui Li Sutong dan mengatakan karena istri Li Sutong tidak ada di sini, mereka akan menemani Li Sutong menghargai bulan mulai sekarang. Li Sutong pun seketika menyebut Han Zhan sebagai bocah yang bau. Tapi melihat mereka berdua, dirinya teringat saat Ling Mei dan dirinya masih muda. Namun jika Han Zhan ingin melindungi orang yang Han Zhan cintai, maka Han Zhan memerlukan kekuatan yang cukup. Selanjutnya, dirinya akan mengajari Han Zhan keterampilan seni bela diri terbaiknya. Dan seketika Li Sutong menunjukkan pukulan terbaiknya kepada Han Zhan. Li Sutong pun mengatakan bahwa teknik ini disebut dengan Baki Kuan. Dia memiliki total 8 kunci, sesuai dengan 8 bagian pribadi tubuh manusia. Setelah 8 kunci dibuka, itu akan melampaui batas. Han Zhan pun seketika mengikuti kuda-kuda Li Sutong, mengeluarkan energinya dan mengayunkan tinjunya, dan menanyakan apakah tekniknya itu seperti ini. Melihat hal ini, Li Sutong pun kaget bagaimana Han Zhan bisa melakukannya. Wei Qing butuh setengah tahun untuk mempelajari cara membuka satu kunci, dan Han Zhan ini melakukannya hanya dengan melihatnya. Han Zhan pun menyebut bahwa dirinya merasakan energi di tempat yang tepat. Kemudian tanpa peringatan, Li Sutong pun seketika maju dan mengatakan bahwa sekarang dirinya akan mengajarkan Han Zhan bagaimana cara menggunakan The Eight Deadly Fish teknik, atau sebelumnya disebut dengan Baki Kuan. Han Zhan yang tidak siap pun seketika terpental terkena pukulan ini. Dalam pikiran Li Sutong, dirinya akan membiarkan Han Zhan menyadari bahwa menjadi terlalu jenius bukanlah hal yang bodoh. Han Zhan harus sedikit lebih pendiam.
Li Sutong pun mengatakan bahwa rasanya sangat bodoh untuk memberi pelajaran kepada murid yang berbakat. Sedangkan Han Zhan sendiri hanya meringis kesakitan dan meminta Li Sutong untuk bersikap lembut kepadanya. Kemudian di hari berikutnya di Akademi EV, Xia Youwei pun menanyakan apakah wajah Han Zhan masih berasa sakit. Han Zhan pun menyebut bahwa itu tidaklah sakit lagi. Li Sutong hanya mempermainkan dirinya. Lalu tiba-tiba Wang Lumao dan teman-temannya menghadang jalan mereka dan menyebut bahwa bukankah mereka Master Spirit SSS level yang membuat pertunjukan besar di ujian. Mereka pun bertanya apa gunanya. Han Zhan hanya akan dibuang seperti sampah. Xia Youwei pun merespon hal ini dan menanyakan apa yang mereka maksud. Han Zhan pun meminta Xia Youwei untuk tidak khawatir tentang mereka. Mereka hanyalah sekumpulan lalat yang terlihat aneh. Kemudian Han Zhan dan Xia Youwei pun masuk ke ruangan kepala sekolah dan menyapanya. Kepala sekolah pun seketika memberitahu mereka bahwa dirinya punya kabar buruk untuk mereka berdua. Sesuai dengan pengaturan di atas, Han Zhan akan ditugaskan ke penjaga kota Deep Blue City pada hari ini, mulai dari bawah untuk melakukan tugas di garis depan. Inilah pemberitahuannya. Kepala sekolah meminta Han Zhan untuk melapor ke organisasi sesegera mungkin. Kepala sekolah pun menyadari bahwa keputusan ini sedikit berlebihan untuk bakat Han Zhan. Tetapi ini adalah keputusan dari atas dan dirinya sudah mencoba berdebat tentang ini, tetapi tetap saja putusan ini sudah final. Han Zhan pun mengatakan bahwa ini tidak apa-apa, dirinya akan menerima keputusan ini. Dan ini mungkin yang guru katakan kepadanya tentang mencari jalannya sendiri. Kemudian Wang Lumao menegur Han Zhan dan mengatakan bahwa dirinya selalu bilang Han Zhan tidak sebodoh dirinya. Bahkan jika Han Zhan lulus ujian yang paling sulit tidak ada gunanya. Jika Han Zhan menyinggung para pejabat, maka Han Zhan dipastikan mati. Mendengar hal ini, Han Zhan pun seketika berbalik dan menatap Wang Lumao dengan tajam. Wang Lumao pun seketika menanyakan keinginan Han Zhan apakah ingin bertarung. Dirinya menghabiskan sepanjang malam bersama si Yao Mei. Kekuatannya berlipat ganda dan Han Zhan tidak akan bisa menginjak-injak dirinya begitu saja. Han Zhan pun menekankan bahwa hari ini dirinya akan membuat Wang Lumao membayar semua keburukan di masa lalu, hingga keduanya saling beradu tinju. Namun pada akhirnya kekuatan Wang Lumao tidak sebanding dengan Han Zhan hingga menyebabkan tangan Lumao terluka parah. Wang Lumao pun seketika berteriak karena sakitnya. Dan kembali Han Zhan maju dan mendaratkan tinjunya ke muka Wang Lumao hingga Wang Lumao jatuh tidak sadarkan diri lagi. Setelahnya Han Zhan pun berbalik mengajak Xia Youwei untuk pergi. Xia Youwei pun seketika bertanya kemanakah mereka akan pergi sekarang. Han Zhan pun mengajak Xia Youwei untuk melaporkan tugasnya. Kepala sekolah pun seketika keluar ruangan dan memberitahu seseorang bahwa Wang Lumao pingsan karena kekurangan ginjal dan meminta seseorang untuk membawanya ke rumah sakit sekarang. Kemudian Han Zhan pun kini sampai di sebuah gedung untuk melaporkan kepada organisasi. Petugas pun meminta Han Zhan untuk pergi ke pintu, mengambil nomor dan tunggu nomornya dipanggil. Han Zhan pun seketika mengatakan bahwa dirinya di sini bukan untuk meminta bantuan, melainkan dirinya di sini untuk bergabung. Seketika petugas itu pun terkejut. Petugas pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah Han Zhan dan Xia Youwei. Letnan Zhao memerintahkan mereka untuk memastikan bahwa itu benar-benar mereka berdua, dan dirinya akan mengurus satu-satunya Spirit Master SSS level di Deep Blue City. Petugas pun menyebut bahwa file Han Zhan telah dimasukkan dan Han Zhan telah ditugaskan di Regu 0527 dan Han Zhan ditunjuk sebagai Kapten Sekuat 0527. Dalam organisasi Guardian, setiap kota memiliki tim pertama yang bertanggung jawab untuk mengawasi Guardian lainnya. Guardian lainnya diberi nama berdasarkan distriknya dan termasuk dalam tim yang berbeda. Dan kantor 0527 ada di sebelah kiri pintu masuk. Dan petugas mempersilahkan Han Zhan untuk masuk ke dalamnya. Han Zhan pun seketika berterima kasih. Sesampainya di ruangan tersebut, Han Zhan dan Xia Youwei pun kaget dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar kantor tim 0527 karena sangat berantakan. Dan seketika seorang perempuan bertanya siapakah mereka dan apa yang mereka lakukan di sini. Han Zhan pun menyebut bahwa dirinya adalah kapten baru dari tim 0527.
Perempuan itu pun sangat kaget mendengarnya. Begitu juga dengan pria yang saat ini berbaring di kasurnya. Pria itu menyebut bahwa Hanzan bahkan belum menumbuhkan rambutnya sepenuhnya, dan Hanzan ingin menjadi kapten mereka. Pria itu pun tidak peduli dengan hal ini dan mempersilahkan Hanzan untuk berada dimanapun yang dia inginkan. Si Yayowei pun menanyakan sikap pria itu, bagaimana bisa dia berbicara seperti itu. Hanzan pun menilai ini sangat menyedihkan. Bagaimana bisa pria ini layak menjadi anggota Guardians? Lalu pria ini pun bangun dan mendekati si Yayowei dan menyebut suara si Yayowei lembut, dan si Yayowei terlihat cukup cantik saat sedang marah, dan menanyakan bagaimana jika si Yayowei tertarik menjadi spirit kontraknya. Namun tanpa basa-basi dan tanpa peringatan, Hanzan segera memukul pria tersebut hingga membuatnya terlempar dan mengalami luka serius. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.